Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 3 Juli 2020. Hari ini pesta Santo Thomas Rasul. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudaraku, Santo Thomas adalah seorang Galilea yang dipilih Yesus untuk menjadi salah seorang dari ke-12 rasulnya. Pekerjaan sehari-harinya adalah seorang nelayan. Thomas disebut juga Didimus. Ia memiliki karakter sebagai orang yang jujur, terbuka, terus terang, polos, dan tidak malu-malu untuk menyatakan ketidaktahuannya. Thomas meninggal sebagai martir Kristus setelah dibunuh dengan ditusuk tombak. Saudaraku terkasih, dari cerita tentang hidupnya jelas bahwa Thomas orang baik yang jujur, orang yang polos, selalu berterus terang dalam hidupnya. Hal ini nampak dalam Injil Yohanes hari ini. Yohanes mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul. Saat penampakan itu, Thomas tidak ada bersama para muridnya. Maka Thomas tidak percaya pada saat para rasul menceritakan bahwa mereka melihat Tuhan. Thomas tidak mau percaya. Thomas menuntut bukti yang nyata. Ia hanya mau percaya kalau bertemu sendiri dengan Tuhan. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas ada bersama para rasul yang lain. Thomas baru percaya setelah melihat, menyaksikan sendiri kehadiran Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri dan hadir ke hadapannya, Thomas dengan rendah hati mengakui kebangkitan Tuhan. Thomas percaya karena melihat. My Lord and my God. Do you believe because you see me? How happy are those who believe without seeing me? Saudaraku terkasih, dalam kehidupan beriman kita, sikap Thomas adalah sikap kita. Banyak orang Katolik yang masih ragu, kurang percaya pada Yesus. Ataupun mereka yang percaya hanya mengakui dalam bibirnya saja, dalam hatinya masih dengan penuh keraguan. Banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali kita tidak mampu melihat peristiwa itu sebagai karya dan kebaikan Allah pada kehidupan kita. Allah sebenarnya hadir dalam peristiwa itu, dalam kejadian, dalam diri sesama kita, namun kita tidak mampu melihatnya. Mengapa kita tidak bisa melihat kebaikan dan berkat Allah dalam kehidupan kita? Karena kita terlalu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan diri, dan juga karena hati dan pikiran kita terlalu dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Misalnya kemarahan, dendam, cemburu, iri hati, dan lain sebagainya. Tapi kalau hati kita penuh syukur, kita akan melihat bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan kita, dalam diri sesama kita, dalam pekerjaan kita, ternyata Allah hadir menemani dan memberkati kita. Saudaraku terkasih, hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat setiap kegiatan kita, pekerjaan kita, dalam diri sesama kita sebagai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita masih bisa bangun pagi, masih bisa bernafas, masih bisa tersenyum, masih bisa melihat sesama, melihat keluarga kita, masih bisa berangkat kerja, sekolah, itulah tanda Allah hadir dalam kehidupan kita. Tanda Allah mencintai kita. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
berkah dalam.